Tapi memang politik anti mahar itu benar. Karena saya maju di 2024 ini tanpa sepersen pun, serupiah pun saya keluarkan. Awalnya memang orang tua saya menentang saya di politik. Saya mengukur kemampuan saya. Sepertinya saya nggak bisa. Nah, kenapa gua nggak ambil politik lagi? Karena ilmu politik udah gua pelajari. Tapi ilmu yang bermanfaat ke masyarakat apa nih yang bisa gua lakukan? Oke, jumpa lagi dengan saya Hadi Suprapto, pemimpin redaksi harianhaluan.com. Kali ini kita kedatangan tamu seorang politisi muda, seorang birokrat sebenarnya karena dia banyak malang melintang di dunia kementerian. Nah, di 2024 mendatang dia mencari keberuntungan untuk maju di bertarung di pemilu 2019 sebagai caleg. Ini dia Muhammad Kevin Kusnadi. Siang Mas Hadi. Abang. Sehat Bang? Alhamdulillah, Mas Hadi sehat. Sehat. Bersyukur banget nih jadi promo gratis buat saya. Harus bayar. Harus bayar. Kalau sudah jadi. Amin. Bahkan diingat-ingat Mas Hadi dan haluannya. Bang Kevin ini di kementerian ya? Di DPR. Di DPR. Tapi sempat di kementerian. Iya, betul. Seperti kementerian. Di kementerian saya itu di awalnya itu di Kementerian Polhukam. Jadi staf tenaga ahlinya Pak Wiranto. Itu 1 tahun lah. Setelah itu saya di Kemenko PMK bareng Bu Puan Maharani 1 tahun. Nah, baru tahun 2019 di DPR. Gitu Mas Hadi. Ini dari Padang, kemudian kuliah di UI, kemudian baru lulus tiba-tiba nyemplung di kementerian, nyemplung di DPR. Ceritanya gimana? Cerita awal ya? Cerita awal ya. Jadi sebenarnya bukan tiba-tiba juga sih Mas Hadi. Jadi memang dari awal, dari kecil itu saya udah bercita-cita untuk ke politik, tapi nggak tahu jalurnya di mana, apakah di eksekutif atau di legislatif atau di mana. Usia berapa itu? Usia waktu itu kelas SMP? 2 SD. Kecil kan? Kelas 2 SD? Kecil, betul. Tokoh yang diidolakan dulu siapa? Nah ini menarik. ini menarik ya. Walaupun sekarang saya sudah enggak, bukan di partai beliau. Jadi saya itu ya terinspirasi dari orang tua saya sih, bapak saya. Jadi waktu kalau misalkan setelah makan malam bersama keluarga, salat maghrib seperti itu, kita tuh ngumpul di ruang tamu. Ngumpul di ruang tamu, yang dibahas, yang ditonton berita politik. Oh ya? Iya, dan bapak saya itu langganan koran. Korannya dulu koran nasional, ada Media Indonesia, dan koran lokalnya tuh Haluan. Menarik. Nah sekarang saya diundang Haluan, ini luar biasa banget buat saya. Ini beneran nggak langganan Haluan? Sampai dulu saya agak, mohon maaf ya, dulu gak tertarik dengan Haluan karena analisisnya, kritismenya terhadap pemerintah itu agak sedikit kurang. Akhirnya saya bilang ke bokap, Pak kayaknya udah gak menarik nih Haluan, pindah ke Padang Express. Tapi mungkin setelah diakuisisi dengan pemilik yang baru saat ini, berubah juga? Berubah. Lebih berita lebih komprehensif, lebih informatif dan segala macam. Nah berjalan, saya itu kuliah, cita-cita waktu itu SMA. Belum dijawab tadi tokohnya. Tokohnya. Jadi gak enak saya. Tapi kan gini, anak kecil itu pasti melihat tokoh. Iya betul. Jadi pertama kali tokoh. Jadi nggak mungkin kepengen jadi politisi gak ada tokohnya. Iya gak ada tokohnya. Jadi tokohnya siapa? Saya ceritain. Jadi tokoh yang saya idolakan dari dulu tuh Pak SBY. Jadi waktu itu pemilihan di 2004 kan. Waktu itu pemilihan secara langsung demokratis, yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, oleh rakyat. Nah waktu itu dari Bu Mega ke Pak SBY muncul sosok pemimpin baru yang pintar, cerdas, terus yang ganteng, berwibawa gitu. Kampanyenya heboh. Dengan segala macam cara untuk merebut simpatik masyarakat yang sangat
luar biasa itu akhirnya wah sewaktu-waktu saya kalau nanti ke Jakarta merantau, saya udah dari kecil udah niat untuk merantau. Sewaktu-waktu saya ke Jakarta saya harus ketemu nih tokoh idola saya. Nah alhamdulillah tahun 2016 saya diundang. Waktu itu lagi ribut-ributnya revisi undang-undang KPK. Oke. Pro atau kontra. Ya. Nah itu diundanglah netizen. Oke. Netizennya di Twitter. Terpilih saya dari 26 orang yang terpilih untuk revisi undang-undang KPK. Waktu itu beliau masih ketua umum Partai Demokrat. Pak SBY diundang. Mas Presiden ya, Mas Presiden. Nah setelah berjalannya waktu ya saya masih muda, pengen banyak belajar. Kelas berapa? Itu Udah kuliah. Oh, udah kuliah. Jadi merantau, lulus SMA 2012. Tahun 2016 saya mendapat kesempatan untuk bertemu sama beliau. Waktu jadi presiden nggak sempat ketemu. 2016 saya diundang. Di sana saya alhamdulillah cita-cita saya tercapai dan pengennya waktu itu ya bisa lebih banyak belajar ya jauh dalam politik di partai beliau. Ya. Tapi ya memang namanya politik kan dinamis. nggak bisa ditebak-tebak jalannya kemana gitu kan. Akhirnya. Tapi kan bareng juga sekarang. Saya nggak mau komentar. Oke, lanjut. Ya nggak mau komentar sejauh itu. Cukup untuk diri saya aja yang ketahui. Habis itu Mas Hadi 2016 itu ya saya lulus kuliah 2016 akhir dan peluang untuk belajar banyak di partai beliau itu tidak terbuka untuk saya, bukan untuk yang lain, untuk pribadi saya. Akhirnya saya mencoba cari pengalaman dari manapun yang bisa saya dapatkan ilmu-ilmu, wawasan maupun pengalaman-pengalaman politik di masyarakat. Ya guys, seperti itulah. Akhirnya alhamdulillah saya keterima tuh magang awalnya, magang di staf magang anggota DPR dari fraksi P3 dari daerah saya Sumatera Barat. Nah belajar di sana banyak, ternyata ya cukup sampai beberapa bulan. Saya pengen ya tertantang lah ya, namanya anak muda kan, pengen banyak belajar dari tokoh-tokoh politik hebat gitu. Akhirnya saya ditawarkan sama senior, lo mau nggak maju untuk gabung jadi timnya Pak Wiranto waktu itu jadi Menko Polhukam. Alhamdulillah setahun saya jalani di sana. Wah, belum ke partai dulu waktu belum itu. ke partai. Belum ke partai. Nah ini menarik, saya berpartai udah beberapa banyak partai yang saya jalanin. Di 2019 saya di partai yang sekarang nanti saya ceritain. Nah setahun di sana saya pengen belajar banyak lagi nih. Kayak udah cukup dia belajar di sini dan alhamdulillah beliau juga banyak kasih pelajaran yang berharga di politik. Akhirnya saya di Kemenko PMK. Kemenko PMK 1 tahun, saya ikut kegiatan Bu Puan, setidaknya saya turun kunker beliau saya ikut mempersiap jadi tim advance-nya, tim tergabung dalam pembuatan pidato beliau kalau kunker ke daerah. Setahun di sana alhamdulillah saya juga banyak belajar dari beliau kan. Udah tuh saya sembari kuliah S2. Kuliah S2 ya saya rasa saya pengen cari pengalaman baru lagi nih gitu Mas Hadi. Akhirnya di 2019 alhamdulillah waktu itu DPR khususnya fraksi partai saya waktu itu, sekarang Partai Nasdem. Nah, baru saya bilang saya Partai Nasdem. Di Partai Nasdem fraksi Partai Nasdem DPR itu membuka lowongan tenaga ahli. Nah, saya seleksi, akhirnya saya masuk lulus. Belum ke partai juga. Oh itu, nah di sana baru saya ber-KTA partai politik di 2019, tepatnya kalau nggak salah di median bulan Juni atau Juli 2019. Ini ya dari Demokrat P3 Gerindra, Hanura, baru PDI iya, baru ke sini. Dan dari banyak partai itu kan partai gede semua. Betul. Dan langsung sama orangnya lagi. Alhamdulillah. Tapi kok nggak tertarik, tiba-tiba tertariknya kan? Nah saya gini Mas, bukan dalam hal tertarik atau nggak tertarik. Namanya partai politik itu sama.
Ya mungkin tujuannya untuk masyarakat, mensejahterakan bangsa, memajukan negara kita Indonesia gitu kan. Tapi saya lihat peluang saya, apa yang saya miliki itu dihargai. Nah, di sanalah saya melihat ya udah, mungkin jalan saya di Nasdem, saya juga dihargai di Nasdem untuk belajar banyak terkait politik. Yang saya juga orang daerah, dari kampung, dari lahir sampai SMA di kampung, merantau, ya saya nggak ada siapa-siapa. Gitu. Saya tadinya buka Instagram. Iya. Ini politisi politisi nggak punya prinsip nih. Kalau di Instagram ya. ini foto sama Puan. Bu Puan. Foto sama Bu Puan. Kemudian foto Pak sama Pak SBY. SBY. Belakangan foto sama Pak Anies. Ini orang mau kemana sih? Kutu loncat banget kan gitu. Saya pikir dulu tadi bukan dulu tadi. Iya, Tadi saya buka. Iya. Wah, ini mau kemana ini? Iya. Sebenarnya tadinya mau jadi bahan pertanyaan. Ternyata sudah saya jawab ya. Gitu Mas Adi. Oh, jadi itu. Jadi itu. Berpartainya setelah saya mempelajari berkelana dari satu partai ke partai lain, bukan dalam artian partai-partai sebelumnya yang saya pelajari itu nggak bagus, tapi mungkin saya lebih merasa nyaman, cocok, dan bisa memberikan sebuah ide atau ilmu yang saya miliki untuk kepentingan bangsa, kepentingan partai juga nantinya ke depan, seperti itu. Mas Adi. Asik juga ya. Nah, yang bikin menarik, kalau tadi kan teoritis lah ya, bahwa Nasdem ini bisa mengakomodir keinginan kita, perjuangan kita, itu kan teoritis. Sebenarnya kalau yang betul-betul dari dalam hati, kenapa tertariknya ke Nasdem? Itu apa coba? Saya di sini tanpa siapa-siapa. Saya bukan dari keluarga politisi. Saya merasa di Nasdem itu saya bisa diberikan ruang bebas, ruang berekspresi yang lebih untuk bisa mengaplikasikan ilmu atau pengalaman yang saya dapat. Kebetulan saya di DPR, kebetulan saya juga diamanahkan sebagai tenaga ahli anggota DPR dari Komisi 8 fraksi Partai Nasdem. Di sana saya diberi keleluasaan, Nasdem tidak memberikan arahan atau petunjuk yang kepentingan dari golongan atau kepentingan pribadi. Saya pernah waktu itu terkait masalah kekerasan seksual. Nah, itu saya bilang ke atasan saya, Bu, dengan ilmu dan pengalaman yang saya pelajari selama di perkuliahan, saya boleh nggak memberikan pandangan saya sesuai akademis, sesuai ilmiah untuk kepentingan persoalan kekerasan seksual. Waktu itu masih pembahasan tindak pidana kekerasan seksual sebelum itu. Terus alhamdulillah beliau menyatakan, ya udah silakan sesuai dengan ilmu Kevin, sesuai dengan pengalaman Kevin, itu yang Kevin lakukan. Kita nggak ada memberikan pembatas-pembatas untuk di luar dari aturan dari partai. Jadi partai alhamdulillah memberikan kebebasan buat kita gitu. Dan ini udah boleh saya cerita nggak, saya sekarang mau ngapain di 2024? Boleh. Nah, di sini saya mau menjelaskan, saya itu benar, bukan saya membanggakan partai saya sekarang, bukan. Tapi memang politik anti mahar itu benar. Karena saya maju di 2024 ini tanpa sepersen pun, serupiah pun saya keluarkan. Mahar. Tanpa mahar. Jadi saya alhamdulillah karena memang saya udah bernasdem lah gitu kan, dan udah banyak malah melintang di Partai Nasdem, bekerja di Nasdem, terus banyak juga kegiatan-kegiatan sosial Nasdem yang saya ikuti. Mungkin pimpinan atau ketua-ketua, khususnya ketua Nasdem DKI itu memberikan kesempatan bagi saya gitu, Mas Adi. DKI Jakarta. Dapil Jakarta 7. Dapil 7. Ya. Dapil 7 mana aja? Dapil 7 itu Pesanggerahan, Cilandak, Setiabudi, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama. Oh, gitu. Setiabudi. Iya. Mana kota semua itu.
anak Jaksel katanya gitu. Nah, anak Jaksel. Apa yang mau dibawa buat anak-anak Jaksel? Ya, sebenarnya sekarang itu kan namanya digital, semuanya orang bisa mengakses informasi-informasi itu bebas. Ya, betul. Bagaimanapun caranya lewat digital gitu. Nah, saya ingin mengkampanyekan setidaknya apa yang saya pelajari, apa yang saya kerjakan selama ini. Nah, khususnya memang di basis pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan khususnya lingkungan. Karena S2 saya kajian pengembangan perkotaan. Oh, nah, oke. Jadi saya udah beberapa kali turun ke masyarakat, ya ketemu ibu-ibu, terus ke rumah-rumah. Beberapa masyarakat yang saya temui masih banyak nih kendala atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan. Kayak Mas Kevin, saya ini orang tua, saya ke rumah waktu itu ke rumah beliau, orang tuanya tertidur udah sakit yang udah nggak bisa berdiri, nggak bisa beraktivitas apa-apa, udah pakai selang gitu. Terus saya nggak bisa akses ke kesehatan nih Mas Kevin. Saya masuk mau ke rumah sakit ditolak rumah sakit. BPJS ada? BPJS. Nah, mohon maaf beliau keluarga prasejahtera. Nah, terus BPJS-nya aktif Bu, aktif. Terus disuruh ngapain? Disuruh tunggu. Nah, sedangkan masa tunggu itu nggak pasti Mas Kevin. Alasannya apa? Alasannya keterbatasan obat, keterbatasan alat kesehatan, keterbatasan dokter. Itu di mana? Terus dia di Jakarta Selatan nih. Tapi karena rujukannya itu nggak ada di Jakarta Selatan, akhirnya ke Tangerang. Di Tangerang persoalannya seperti itu. Mau pindah vaskes ke Jakarta lagi dipersulit. Jadi akhirnya di rumah aja. Sampai keluarganya mengatakan, ya udah saya pasrah aja dengan kondisi orang tua saya, Mas. Nah, itu yang menjadikan saya sedih. Kok masih banyak di Jakarta loh. Iya, Jakarta belum Selatan di daerah-daerah ya. Jakarta Selatan. Iya. Yang akses apapun bisa kita dapatkan di sini. Tapi ternyata setelah saya turun ke masyarakat, beberapa masyarakat yang saya temui, ya persoalannya seperti itu. Akhirnya gimana sih? Saya coba cari cara. Saya saya semampu saya yang bisa ya. Saya ada beberapa teman yang memang dokter. Saya minta bantu. Alhamdulillah akhirnya ya udah Bang, bisa kok kita bantu untuk sampai ke UGD dulu. Nanti setelah UGD untuk ke kamar perawatan kita nggak bisa jamin. Saya kasih tawaran ke anaknya bilang, ya udah Mas Kevin kita pikir-pikir dulu. Mungkin rasa takut ya di saat nanti setelah sampai UGD nggak dapat di kamar perawatan gitu. Nah, dari segi pendidikan masih banyak juga nih. Ada beberapa. Ini bukan karena saya bilang ngomong di depan publik saya menyampaikan mengada-ngada, bukan. Tapi saya dapat informasi langsung dari masyarakat, dari konstituen yang bisa saya temui gitu. Masalah pendidikan. Anak saya dari SMP ke SMA, dari SMP masih di cover Mas KJP-nya, tapi untuk di SMA anak saya belum. Nah, saya gimana akses mau saya bantu, sedangkan saya dari segi dari segi sumber daya yang saya miliki ya masih keterbatasan gitu. Dengan saya mungkin nanti terpilih atau bisa duduk di DPR, di DPRD DKI nantinya, ya sering-seringlah turun ke masyarakat biar tahu apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Nah, sebenarnya banyak yang hal-hal seperti itu yang masih luput dari pandangan kita, Mas, gitu. Apalagi saya selain saya ke dapil saya, kebetulan atasan saya kan maju juga nih. Saya baru pulang dari daerah Padang, dari Sumatera Barat, keliling 11 kabupaten kota dalam 2 minggu. Dari kabupaten ke kabupaten, bukan dari kota ke kota ya, dari kabupaten ke kabupaten. Apa yang didapat? Iya seperti itu. Akses terhadap kesehatan, pendidikan itu masih banyak yang kurang. Apalagi ya mungkin saya di Komisi 8 yang concern juga terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, masih banyak perlindungan terhadap perempuan, terhadap anak itu luput dari kita sebagai pembuat kebijakan seperti itu. Bukankah sekarang ada KJP macam-macam sebenarnya jauh lebih membantu orang-orang miskin? Sangat membantu. Saya bukan underestimate
KJP itu ya, KJP itu sangat membantu, BPJS Kesehatan itu sangat membantu. Mungkin masih kurang sosialisasi ke bawah. Nah, apalagi masyarakat prasejahtera yang kalau ke rumah sakit dicuekin, dikasarin. Nah, itu menjadikan masyarakat prasejahtera enggan untuk mengakses layanan kesehatan. Enggan untuk mengakses layanan pendidikan seperti itu. Karena nyampe misalnya di rumah sakit apa Bu? Nah gitu. Ya nggak ada kamar, ya kasihan. Nah itu yang saya rasakan. Makanya saya itu bercita-cita di politik, Mas. Saya nggak tahu dulu kan waktu kecil mau apakah ke eksekutif, legislatif itu apa. Tapi melihat kondisi real di lapangan itu seperti apa. Apalagi saya sering baca koran dulunya. Ya itu koran haluan. Jadi kampanye, jadi promosi ya. Promosi punya sendiri. Tapi memang kondisi memang kayak gitu ya. Ketika saya itu pakai asuransi swasta, tapi kadang-kadang ada juga nggak pakai asuransi swasta, artinya saya harus ngantri. Iya betul. Emang beda kan? Kalau saya datang dengan asuransi swasta, saya ke rumah sakit manapun saya dikasih fasilitas yang memadai dengan pertanyaan yang relatif lebih ini, bahkan ketika dirawat. Iya. Dan ketika saya pakai BPJS memang kadang-kadang ada perbedaan, itu yang sebenarnya. Tapi saya juga pengguna BPJS Kesehatan. Bukan dalam artian semua layanan kesehatan itu buruk ya. Saya juga pernah pribadi untuk sesuai prosedur tanpa bantuan siapa. Saya itu dirujuk dulu ke Vaskes umum kan di Puskesmas Kebayoran. Waktu itu saya kendala di gigi. Alhamdulillah lancar, pelayanan juga baik. Terus abis itu saya di ronsen ke RSUD Pasar Minggu, bagus. Jadi gak semuanya juga yang saya katakan itu semua layanan kesehatan itu buruk. Ada baiknya juga. Tapi setidaknya kita memaksimalkan layanan kesehatan itu bisa lebih maksimal untuk membantu masyarakat gitu. Udah sakit tertimpa tangga lagi. Udah jatuh tertimpa tangga. Udah sakit dikasarin lagi gitu. Gitu, bentar lagi baca pantun. Kebetulan saya gak bisa pantun. Nih ngomong-ngomong politik, balik lagi ke awal ya. Iya. Tertarik di dunia politik. Tadi Bapak memang suka beli koran, suka nonton politik. Iya. Bapak itu politikus bukan? Sama Ibu? Bukan. Saya terlahir bukan dari keluarga politisi. Kepala desa? Tidak. PNS? Tidak. Orang tua saya usaha. Orang tua saya itu memberi kebebasan bagi anaknya untuk berkarir di mana. Oke. Tapi waktu itu suka politik. Apa? Suka politik. Ya. Nah, namanya orang Sumatera Barat ya, itu kan suka politik, Mas. Iya, betul. Di warung-warung kopi di Sumatera Barat ngobrolin panjang kali lebar. Ngobrolinnya panjang kali lebar sampai ke sampai Amerika. Jam 2 pagi. Iya. Ngobrolin Joe Biden. Gitu. Didampingi teh talua. Kopi sakare. Gitu. Oh gitu. Jadi memang nggak ada basic. Nggak ada basic di politik orang tua. Basic DNA maksudnya ya. DNA nggak ada. Karena murni orang tua saya usaha. Jadi ya itu diberi kebebasan saya untuk memilih. Ya kalau awalnya memang orang tua saya menentang saya di politik. Oh gitu. Disuruh dokter, sedangkan saya tahu dengan saya mengukur kemampuan saya. Sepertinya saya nggak bisa untuk jadi dokter gitu. Dan saya memang dari kecil udah di politik. Padahal gitu. Orang tuh udah siap nyiapin duit buat dokter. Belum sanggup juga sebenarnya. Belum sanggup juga. Nah, yang nentang bapak apa ibu? Ibu yang nentang. Ibu yang nentang. Okay. Untuk saya nggak di politik. Okay. Tapi saya waktu SMA tuh disuruh milih nih Mas. Guru saya
Kevin panggil orang tua, mau IPA apa IPS. Terus dalam hati saya, yang mau sekolah nyokap gua, orang tua gua, apa gua sih gitu kan. Ya udah gua nggak bilang nih mas ke orang tua, gue bilang ke guru saya, wali kelas saya, Bu, sepertinya saya di IPS aja. Udah setuju orang tua? Udah saya udah bilang, padahal saya belum bilang. Akhirnya saya di IPS, waktu kuliah, waktu terima raport dari kelas 1 ke kelas 2 kan, kelas 2 kan penentuan jurusan. Orang tua saya nanya, Ibu, anak saya IPA kan? Enggak, anak ibu IPS. Diomelin. Oh ini, lo mau main-main ya, mau gini-gini ya gitu. Terus enggak, emang jiwa saya pengennya di politik gitu. Akhirnya saya buktikan, kebetulan alhamdulillah saya waktu SMA sebagai ketua MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Nah dari sana saya buktikan. DPR-nya OSIS ya? Oh ya, MPR-nya OSIS ya. Ya tukang pantaunya lah, yang melakukan pemilihannya. Nah habis itu saya membuktikan kalau memang saya di IPS itu memang betul-betul keinginan. Alhamdulillah dapat ranking, dapat ini. Akhirnya alhamdulillah juga saya keterima nih jalur undangan untuk kuliah di UI gitu. Tanpa di tes. Politik tanpa tes. Nah di sana mulai ibu nangis kan. Gue nggak bilang gue daftar di UI untuk jurusan politik. Nah terus sore tuh pengumuman di online kan, Mah Kevin lulus UI. Lu aja nggak belajar bilang, lah kapan gua nggak belajar, gue bilang gitu. Ibu nggak percaya sama anaknya. Gak percaya. Kapan Kevin daftarnya gitu kan? Ya udah kalau nggak percaya nih, gua bukain tuh layar PC kan, tuh, wah nangis. Nah dari sana memunculkan kepercayaan orang tua terhadap gua untuk di politik gitu. Mulai alhamdulillah di politik, terus gua waktu di politik juga lancar perkuliahannya sampai gua lulus S2 gua ambil kajian perkotaan di UI juga. Nah, kenapa gua nggak ambil politik lagi? Karena ilmu politik udah gue pelajari, tapi ilmu yang bermanfaat ke masyarakat apa nih yang bisa gue lakukan. Nah, gue ambillah, gue riset tuh jurusan-jurusan yang menarik untuk bisa gue implementasikan ke masyarakat. Gue waktu itu cari ilmu kesejahteraan sosial di UI, ilmu komunikasi, terus ada, ilmu politik lagi gue cari, gue lihat mata kuliahnya relevan gak nanti gue bermanfaat untuk masyarakat gitulah ya. Akhirnya gue lihat nih ada kajian pengembangan perkotaan. Sekolah nama fakultasnya Sekolah Kajian Strategik dan Global. Salah satunya ada kajian pengembangan perkotaan. Nah, ya di sana tuh ada mempelajari lingkungan perkotaan, ekonomi perkotaan, masyarakat perkotaan, semuanya yang terkait perkotaan. Akhirnya gue ambil jurusan itu dan alhamdulillah lulus. Ternyata benar. Oh iya. Jadi lebih aplikatif gitu ada loh. Match ya. Iya, match. Ilmu politik, nata kota. Nah, gitu. Enggak, orang kan bilang kajian perkotaan, kajian pengembangan perkotaan ini lebih ke struktur fisik bangunannya ya. Enggak juga, tapi ini lebih bagaimana seseorang itu bisa jadi decision maker untuk kota nantinya. Kita hidup di kota harus peduli dengan kota gitu. Masa kita tinggal di kota kita nggak peduli? Contohnya sekarang polusi apa kan banyak. Itu bukan karena pemerintah sepenuhnya yang salah. Kita sebagai masyarakatnya juga nggak peduli terhadap kota gitu. Gitu Mas Adi. Keren nih. Kemarin bikin ini ya? Apa macam yayasan? Ya yayasan. Namanya MKG. Itu Manggala Kesejahteraan Kampung. Oh bukan Muhammad Kevin Gunawan. Ini gimana ya? Bukan. Bisa jadi. Mengimplisitkan gitu. Oke. Itu yayasan bergerak di apa? Nah itu yayasan bergerak di bidang sosial. Charity yang bisa kita bermanfaat untuk bantu masyarakat. Nah, waktu itu sebelum saya berniat maju di DKI memang
saya mau concern ke kampung halaman. Nah, kampung halaman. Tapi tidak membatasi saya berpolitik itu milih-milih daerah ya. Tapi waktu itu karena saya melihat concern di kampung halaman gitu. Nah di sana ya bisa untuk bantu di bidang sosial, kemasyarakatan dan keagamaan. Kebetulan saya di DPR yang membidangi agama dan sosial. Apa boleh buat saya untuk bisa bantu kampung halaman saya sendiri gitu. Betul. Nah dari sanalah yayasan itu saya kembangkan gitu Mas Hadi. Kegiatannya apa aja? Kegiatannya haus minum dulu ya. Iya. Ini belum itu ya. Belum ada iklan Mas Hadi. Belum. Itu dia. Mudah-mudahan tahun ini bisa dapat iklan yang budgetnya besar ya. Amin. Kita doakan. Amin. Mas Hadi. Ini masih abu-abu. Kayak apa tuh? Gitu. Oh kegiatan yang saya lakukan. Kegiatan itu. Yang yayasan itu. Yayasan. Nah kegiatan yayasan itu saya misalnya. Tahun berapa sih berdiri? Tahun 2019. 2019 sampai 2020 gitu. Yang akta Kemenkumhamnya terbit kayaknya 2020 kalau nggak salah ya. Tapi kan mulai dari kecil-kecil dulu kan. Mulai dari kecil. Nah ada tuh misalnya bantuan untuk renovasi lapangan bola. Kepemudaan dong. Kepemudaan. Nah alhamdulillah. Nah itu Mas kepuasan batin saya. Setelah saya bantu itu dulunya lapangan bola itu tempat nanam pisang. Oh. Jadi oke. nggak terawat, kasihan. Nah akhirnya dari masyarakat di sana di kampung itu di Nagari itu bilang, Kevin tolong bantulah ini gara-gara ini banyak pemuda-pemuda di sini banyak pergaulan bebas, narkoba gitu-gitu kan, tawuran. Tolong fasilitasi ini lapangan bola ini bisa terbangun lagi Kevin. Nagari mana itu? Di Kabupaten 50 Kota. Kebetulan itu kampung halaman dari orang tua saya, dari bapak. Akhirnya alhamdulillah dapat bantuan itu direnovasi. Sekarang alhamdulillah Mas jalan terus. Tiap sore itu pemuda-pemuda itu latihan bola, tanding bola. Jadi meminimalisir apa yang terjadi negatif tadi bisa jadi hal yang positif gitu. Betul. Nah selain itu kegiatan-kegiatan keagamaan, ada bantuan di Kota Padang tuh ada masjid yang nggak ada perpustakaan Islamnya. Alhamdulillah ada bantuan dari kementerian yang bisa kita bawa. Alhamdulillah sekarang anak-anak belajar di sana. Buku-buku yang dulunya kurang untuk memahami terhadap keagamaan bisa terpenuhi dengan ada bantuan tersebut. Terus juga ada bantuan untuk ibu-ibu majelis taklim yang dulu kendalanya kita nih hidup segan mati nggak mau Mas katanya gitu kan. Karena kadang penceramahnya ada, biayanya nggak ada. Ya gak mungkin dong untuk biaya penceramah doang, pasti dia ada makan siang atau snack gitu kan. Terus kadang jamaahnya ada, penceramahnya nggak ada, ya kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah karena ada bantuan program-program itu yang lewat yayasan itu bisa tersalurkan ke masyarakat gitu, alhamdulillahnya. Tapi kemarin masih di Padang. Kemarin saya masih di Sumbar. Enggak ininya, yayasannya. Masih di Sumbar. Tapi di sini juga saya udah mulai rintis lagi. Alhamdulillah kayak sekarang ke masyarakat ya misalnya ada pengajian yang bisa apa yang bisa saya bantu ya saya bantu kayak penyerahan Al-Quran gitu-gitulah Mas. Yang kecil-kecil. Ngisi jadi ustadz juga? Ngisi jadi ustadz juga? Wah itu belum ada ilmunya saya. Oke Bang. Ya Mas Hadi. Buat pemuda Jaksel. Ya. Ini apa nih kamu? Boleh soal. Ya. Yang penting buat penyemangat lah. Supaya anak-anak muda itu makin kreatif, makin peduli dengan politik. Ya. Karena kebijakan itu lahir dari keputusan politik. Ya. Silakan kamera ini. Ya kepada teman-teman, kepada generasi muda, baik generasi milenial, generasi Gen Z, baby boomers pun sekalipun. Gak tersinggung kan?
Lanjut. Iya. Untuk selalu kedepankan nilai-nilai moral dan etika dan kedepankan juga kepedulian terhadap politik, karena politik itu adalah tempat keputusan kebijakan untuk masyarakat dibuat. Jadi kalau kita nggak peduli terhadap politik, siapa lagi yang bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat, yang peduli dengan masyarakat itu sendiri. Dan khususnya untuk Dapil 7 DKI Jakarta. Jaksel. Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Setiabudi, Pesanggerahan. Dari Partai Nasdem. Nomor urut 9. Oke. Nomor partai 5. Makasih. Thank you. Thank you Mas Adi. Thank you, Bang. Apalagi? Udah cukup. Mudah-mudahan lancar. Amin. Di 2024. 2024 ya. Mulai Oktober besok ya, mulai kampanye ya. Yang kampanye resmi yang ditetapkan KPU itu Oktober insya Allah. Siap-siap berjuang untuk rakyat. Amin. Yang bermanfaat, yang bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat. Terima kasih banyak. Makasih Mas Adi. Oke, sampai jumpa lagi. Thank you.